Coba aku lihat, ujar Liora saat melihat Kelvin bangun, namun mengeluh matanya perih, seperti ada yang mengganjal. Kelvin memasang ekspresi risih dan tidak nyaman. Baru saja Liora membangunkannya, matanya terasa lengket dan mengganjal. Padahal perasaan tadi malam waktu tidur tidak ada apa-apa. Apa mungkin ketika tidur matanya setengah terbuka, lalu kemasukan debu atau sesuatu yang lain? Liora mendekatkan wajahnya untuk memeriksa mata Kelvin. Namun gerakan cepat Kelvin menghentikan niatnya. "Morning kiss," ujar Kelvin dan lalu langsung beranjak dari tidurnya, meninggalkan Liora yang masih berusaha mencerna apa yang barusan terjadi. Tangannya refleks menyentuh bibirnya. Blush, wajahnya memerah. "Kelvin," pekiknya. Pria itu tertawa dan kabur, menutup pintu kamar Liora. Kembali ke kamarnya. "Pagi, Papa, Mama," sapa Nata yang sudah siap di meja makan. "Pagi, sayang." Kelvin mencium pipi Nata dan duduk di kursinya. Begitu juga dengan Liora. Dia mengecup kedua pipi Nata dan duduk di sampingnya. Areta bantu-bantu Ina di belakang, menyiapkan untuk sarapan. Setelah semuanya siap, mereka sarapan bersama. Selepas sarapan, Kelvin dan Liora mengantar Nata ke sekolahnya dulu. Baru nanti pulangnya Areta yang menyusul. Kini mereka dalam perjalanan ke kantor. Liora memainkan ponselnya, membuka-buka media sosialnya, lincah mengklik tombol love di Instagram. Merasa diabaikan, Kelvin mendengus kesal. "Serius amat sih," ujarnya tidak suka. "Biasa aja, masih sibuk dengan ponselnya." "Ngepoin siapa? Mantan," kesal Kelvin. Buat apa? Gak penting juga. Maaf ya, gak ada yang namanya balikan sama mantan," tegas Liora. Diam-diam Kelvin mengulum senyum. Berarti kesempatan dong. Kekhawatirannya akan kemungkinan Liora CLBK dengan Vino tidak berdasar. Memang benar, akhir-akhir ini Liora sepertinya sudah membuka hati untuknya. Tapi tetap saja kan, bisa jadi karena sering bertemu, timbul benih-benih rasa yang sempat sirna. Bagaimanapun juga, mereka pernah saling suka. Kok malah gantian situ yang senyum-senyum? Tukas Liora. "Kenapa? Bibir-bibirku kok terserah dong." Liora mendengus. Ia kembali menekuni kegiatan stafnya. Sesekali ia tertawa kecil. Lalu dengan cepat jemarinya lincah mengetik di layar ponselnya. "Ketawa mulu, serah aku dong, kan bibir juga milikku," balas Liora membalikkan jawaban Kelvin tadi. "Kata siapa? Bibirmu juga milikku," ujarnya dengan santai, menyeringai tidak ketara. Liora menghentikan aktivitasnya dan menatap tajam Kelvin, sedangkan yang dipandang berlagak tanpa dosa. Jalanan lumayan macet, hingga mobil kadang berjalan seperti siput. Merasa bosan, Liora meletakkan ponselnya di tas, melihat keluar jendela mobil. Matanya mengernyit saat melihat sosok yang tidak asing, seperti Kim, tapi dengan perempuan yang rasanya juga tidak asing. Liora menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas, namun tiba-tiba Kelvin melajukan mobilnya dan membuatnya kaget. Bisa nggak usah ngegas kan?" gerutunya. Kelvin mengangkat kedua alisnya dengan cuek. Liora mendengus kesal. Ia melongok ke arah luar, mencari mobil Kim tadi. Tapi sayang, dia kehilangan jejak. Liora menghempaskan badannya ke kursi mobil dengan kasar. Ia mendecak kesal. Kelvin yang melihat mood Liora yang berubah hanya menghela nafas. Maklumi aja, cewek memang suka begitu. "Rah, aku mau ngomong sama kamu," ujar Vino tutup poin. "Tinggal ngomong aja, Vin, gue dengerin kok."
ujar Liora mengaduk kopi pesanan Kelvin. Ya, mereka sekarang di dapur kantor, bukan karena tidak ada OB. Hanya saja Kelvin meminta kopi khusus buatan Liora. Dan Vino yang memang kebetulan atau sengaja mengintil bertemu Liora di dapur. Vino menarik nafas. Liora memang lebih dingin, seakan dulu mereka tidak pernah ada rasa. Hal ini tentu saja membuatnya jengkel, apalagi jika bukan karena dirinya masih mencintai Liora. Apa kamu sudah bilang sama Kelvin tentang masa lalumu? Liora menghentikan gerakannya menuang air panas. Pandangannya beralih ke Vino. Melihat perubahan wajah Liora membuat Vino makin yakin kalau Kelvin belum mengetahui masa lalu Liora. Kamu belum bilang kan? Aku tahu, ujarnya tersenyum misterius. Senang rasanya melihat Liora yang memasang wajah kaget. Kalau memang belum, lalu apa urusanmu? Vino tersenyum lembut. Apa kamu yakin jika Kelvin tahu kamu pernah diperkosa akan tetap menerimamu? Enggak, Ra. Aku tahu persis siapa itu Pak Kelvin. Aku yakin dia akan meninggalkanmu segera, ujarnya sembari menangkup kedua bahu Liora. Tangan gadis itu mengepal. Sungguh, dia marah pada Vino. Mungkin memang ada benarnya juga ucapannya. Bisa jadi Kelvin akan memandangnya jijik jika dia jujur bahwa anak yang dia maksud adalah anak hasil pemerkosaan. Tapi apa wajar jika pria ini mengusik masa lalu yang pernah dia kubur dan juga mematahkan akan harapan bahwa Kelvin akan berbeda dengan para pria yang dikenalnya selama ini, egois dan seenaknya sendiri. Betapa brengseknya Vino mengungkit kejadian itu tanpa rasa bersalah. Melihat Liora terdiam, Vino makin semangat melancarkan aksinya. Rah, jujur, aku masih mencintaimu. Maaf, aku dulu bersikap bodoh. Tapi aku punya alasan, Ra. Dan kali ini aku mohon, berikan kesempatan keduamu ya. Liora menghempas tangan Vino dari pundaknya. Brengsek. Pria di hadapannya ini memang brengsek. Dulu kemana dia saat dirinya terpuruk? Kini saat dia mulai menerima keadaan dan membuka hati pada yang lain, dia dengan semudah itu datang tanpa dosa. Kenapa lo membahasnya? Ujar Liora penuh emosi namun tertahan. Ya, Kak, karena aku gak tega kalau sampai melihat kamu ditelantarkan oleh Kelvin karena dia tahu kamu sudah gak perawan. Kenapa lo seyakin itu kalau Kelvin bakal ninggalin gue? Lanjutnya dengan menahan amarahnya. Gue tahu persis dia, Ra. Gue tahu dia dulu tuh berandalan. Dan pria itu cari enaknya aja. Mana mungkin dia mau menikahi wanita yang sudah ternoda. Setidaknya itu yang gue pikirin tentang elo, Ra. Gue gak mau lo tersakiti. Bukannya itu menggambarkan elo sendiri? Vino kelimpungan. Wajah Liora datar sekali. Itu aku kan udah bilang tadi. Aku punya alasan, Ra. Aku terpaksa saat itu. Dan kini aku sadar, aku gak bisa kehilangan kamu. Aku mencintaimu. Jadi sebelum Kelvin mengetahuinya, bercerailah. Dan kembali denganku. Kita menikah. Lalu, plak. Vino memegangi pipinya yang ditampar oleh Liora. Brengsek lo, Vin. Gue selama ini cukup sabar ngadepin lo. Gue mencoba bersikap biasa aja dengan lo. Gue usaha ngelupain sifat pengecut lo. Tapi lo malah merusak kepercayaan gue. Gue kecewa sama lo, Vin. Rahang Liora mengeras. Tak biasanya dia semarah ini. Vino benar-benar telah memancing amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Gue benci lo sekarang. Jangan pernah lagi ngajak gue bicara. Gue kecewa sama lo. Liora meraih kopi panas tadi dan berbalik menjauhi Vino yang masih memegangi pipinya tidak percaya. Dan satu lagi, Liora menahan sesak dalam dadanya. Urusan Pak Kelvin itu urusan gue,
Lo jangan ikut campur, ujarnya dan melanjutkan langkahnya. Vino terpaku beberapa detik. Sial, pekiknya dengan geram, melempar nampan di dekatnya. Wajahnya memerah, bukan hanya karena bekas tamparan Liora, tapi juga emosi yang menguasai dirinya. Liora meletakkan kopi di meja Kelvin. Wajahnya kusut, meski dia berusaha tetap tersenyum pada Kelvin. "Thank you, my wife," ujar Kelvin sembari tersenyum. Matanya fokus menatap layar iPad-nya. "Di sini aja," cegah Kelvin saat Liora hendak beranjak bangun. Liora hendak mengeluarkan suara, tapi langsung disambar oleh Kelvin. Tidak ada penolakan. Akhirnya, Liora duduk di kursinya. Kelvin masih sibuk dengan pekerjaannya, sementara Liora melamun. Dia teringat ucapan Vino tadi. Jujur, dia masih takut untuk berkata yang sebenarnya kepada Kelvin akan masa lalunya. Benar, dia takut Kelvin akan menjauhinya jika tahu dirinya pernah ternoda. Dia takut karena ia rasa kini dia mulai ada rasa terhadap Kelvin. Dia takut kehilangan Kelvin. Saking melamunnya, sampai Liora tidak sadar kalau Kelvin sudah duduk di sampingnya. "Mikir apa sih? Serius amat," tukas Kelvin. Enggak apa-apa," ujarnya tergagap. Kelvin tersenyum, tangannya terulur memainkan rambut Liora. "Ada masalah? Cerita aja." Liora menunduk menghela nafas. Kelvin menariknya dalam pelukan menciumi puncak kepala sang istri. "Mau cerita?" Liora menggeleng pelan. "Maaf," ujarnya lirih. Kelvin tersenyum, melepas pelukannya dan meletakkan kedua tangannya di pundak Liora, menatap dalam mani indah gadis itu. "Apapun itu, bagaimanapun masa lalumu, atau siapapun kamu, aku janji, aku gak bakalan ninggalin kamu. Kamu percaya kan?" Liora sedikit tersentak dengan ucapan Kelvin. Kenapa pas sekali? Namun kemudian dia mengangguk pelan. Kelvin kembali memeluknya. Liora membalas dengan pelukan erat. Matanya terpejam, menghirup aroma tubuh sang suami yang menenangkan. "Kita sudah berjanji akan memulai hal baru, jadi tinggalkan masa lalumu. Jangan sampai hal kecil mengganggu hubungan kita, oke?" Liora mengangguk, lalu melepas pelukan Kelvin, membalas senyum manis pria itu. "Diminum kopinya, keburu dingin," ujarnya. Kelvin meraih gelas, menyesap aroma yang menguar dan menyeruput kopi panasnya. Wajahnya berubah. Dia mengernyitkan alis dan memandang Liora. "Kenapa? Gak enak ya? Atau kurang gula?" "Kok rasanya anyep?" ujar Kelvin. Liora menepuk dahinya, baru sadar gulanya belum diaduk. Bersambung.